tempat perhentian jiwaku teduh. Padamu Tuhan, ku harap naungan teguh. Ku datang, ku bersujud di kakimu Tuhan, menantikan suaramu ya Tuhanku. Kerinduanku tenggelam di hadiratmu, nikmati kehadiran dan kasih sayangmu. Engkaulah perteduhan dan perlindunganku di dalam kesukaran kesesakanku. Mulutku memanggil namamu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Kerinduanku tenggelam di hadiratmu, nikmati kehadiran dan kasih sayang. Engkaulah perteduhan dan perlindunganku di dalam kesukaran kesesakanku. Mulutku memanggil namamu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Memanggil namamu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Mulutku memanggil namamu, nama yang memberiku kekuatan. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Jiwaku bersyukur, Tuhanku setia, sampai selamanya ku tetap terjaga. Sampai selamanya ku tetap terjaga. Tetap terjaga. 982 Sola Gracia FM. Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di kesempatan yang luar biasa ini kembali saya Sulis Wijaya akan menemani ruang dengar Anda masih di dalam program Zoom. Program Zoom ini bisa Anda ikuti setiap hari Jumat dari pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Dan pujianku datang bersujud dari Pastor
Ku Datang Bersujud sudah membuka suara kita di dalam program Zoom malam hari ini. Dan pastikan Anda tetap setia bersama kami karena selepas satu pujian Bapa Kau Setia dari Putri Ayu, saya akan kembali lagi masih di dalam program Zoom. Setelah beraktivitas di luar rumah saat pandemi COVID-19, perhatikan hal ini saat tiba di rumah. Jangan sentuh apapun ketika sampai di rumah. Buka sepatu sebelum memasuki rumah. Bersihkan barang yang dibawa dari luar dengan disinfektan. Buang barang yang tidak diperlukan. Jangan langsung istirahat, buka pakaian, dan segera masukkan dalam keranjang cucian. Segera bersihkan diri dengan mandi. Bila tak sempat, pastikan cuci semua area kulit yang terpapar udara luar. Lakukan prosedur ini, lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia.
982 Sola Gracia FM. Dan saya juga ingin menyapa bagi Anda yang baru saja bergabung, saya ucapkan shalom, selamat malam dan selamat bergabung. Saat ini Anda sedang berada di dalam program Zoom yang diadakan setiap hari Jumat pukul 7 hingga pukul 8 malam. Sepertinya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh narasumber kita, Ibu Sinta. Shalom, selamat malam Ibu Sinta. Shalom, selamat malam Bu Sulis. Apa kabar ini Ibu? Luar biasa. Luar biasa, bersama Tuhan Yesus selalu luar biasa Ibu ya. Dan tema kita malam hari ini apa Ibu Sinta? Tentang sukacita sejati. Tentang sukacita sejati, cocok sekali ya Bu ya untuk masa pandemi saat Ya, ini. benar. Iya. Dan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan dan masuk materi Ibu, kita akan masuk lagi dalam pujian satu lagi ya Bu Sinta ya, dari Jason dan Agnes Chen dengan Engkaulah Perisaiku. Selamat mendengarkan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
982 Sola Gracia FM. Kembali saya Sulis Wijaya beserta Ibu Sinta di dalam program Zoom setiap hari Jumat pukul 7 hingga pukul 8 malam. Dan saatnya kita akan mulai berdoa ya Ibu ya dan masuk dalam materi. Kami persilakan Ibu Sinta. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas waktu yang kami miliki pada petang hari ini. Kami mau belajar, kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Kami mau buka hati, buka pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Sobat Gracia, pada malam ini saya akan membawakan tema tentang sukacita sejati. Ya, pada masa-masa pandemi ini, saya percaya banyak dari kita yang mengalami rintangan, halangan, mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Ya. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak pasti mengerti bagaimana ingin membahagiakan anak-anak kita, bagaimana kita merasa sukacita kalau anak-anak kita juga sukacita. Kita tidak heran ketika ibu-ibu ke mall atau ke mana saja, seringkali lebih memikirkan anak daripada memikirkan dirinya sendiri. Ibu-ibu akan lebih memikirkan ingin membelikan anak untuk membahagiakan mereka. Begitu juga dengan Bapa kita. Bapa ingin kita ini merasakan sukacita. Sukacita yang dari Bapa. Ya, Bapa kita di surga itu sangat menginginkan anak-anaknya mengalami sukacita. Namun sukacita yang bagaimana yang dikehendaki oleh Bapa? Tentu sukacita yang daripada Allah, bukan dari dunia ini. Jadi ada dua, sukacita yang dari Allah, bukan dari dunia ini. Sukacita yang bagaimana yang dari Allah? Bagaimana kita bisa membedakan sukacita Allah atau sukacita yang dari dunia? Sukacita yang dari Allah, yaitu sukacita yang hanya membuat kita terikat dengan Allah. Sukacita yang tidak membuat manusia itu terikat dengan apapun atau siapapun. Namun kita terikat erat dengan Allah. Yang semakin mengasihi Allah. Dan semakin ingin hidup sesuai dengan kebenaran dan kesucian Allah. Sukacita yang seperti itu yang diinginkan Allah. Sukacita itu yang Allah inginkan untuk kita alami. Dan sukacita yang bisa dibagikan dengan orang lain. Tidak mengorbankan sesamanya. Hal ini berbeda dengan sukacita dunia. Sukacita dari dunia pasti tidak akan membuat seseorang itu terikat dengan Allah. Karena ditopang atau tertumpu pada materi, kekayaan dunia, harta dunia, gemerlap dunia. Dan tidak akan membuat seseorang itu melekat pada Allah. Seseorang yang tidak melekat pada Allah tidak mungkin bisa memiliki kesucian hidup yang benar. Mungkin orang itu bisa bermoral baik, bisa melakukan hukum-hukum atau norma etika secara umum, tetapi tidak mungkin bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebab kalau sukacitanya masih bertumpu dengan perkara-perkara dunia, dia tidak mungkin mengerti kebenaran firman. Kita akan lihat pada Lukas 16 ayat 11. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Harta yang sesungguhnya itu adalah kebenaran firman. Kalau kita tidak bisa setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kita bertumpu pada dunia ini, kita tidak akan bisa mengerti kebenaran firman. Kita tidak akan bisa mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Bapa.
sukacita dari dunia berpotensi untuk menyakiti sesama. Seringkali akan mengorbankan sesama. Seringkali dia akan berdiri di atas duka sesama. Ada yang dikorbankan. Sukacita dari dunia harus dibayar dengan penderitaan kekal. Contohnya ada di Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus. Di ayat yang ke-25, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang Lazarus mendapat hiburan dan engkau menderita." Di situ dijelaskan bahwa orang kaya itu menerima yang baik selama hidupnya. Waktu dia hidup di muka bumi, dia menerima yang baik secara dunia. Namun Lazarus menderita sekali ketika dia hidup di muka bumi. Namun Lazarus mendapatkan hiburan dan orang kaya itu menderita. Janganlah kita tumpukan sukacita kita pada dunia ini. Sukacita itu disediakan oleh Allah kepada kita. Tetapi masalahnya, apakah kita menikmati sukacita yang Allah sediakan? Kenapa kita tidak menikmati sukacita itu? Kalau dari Allah, sukacita itu pasti istimewa. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak bisa menikmatinya. Seringkali kita bisa menyanyi. Kita ke gereja menyanyi atau di rumah menyanyi lagu-lagu rohani tentang sukacita. Namun seringkali itu hanya luapan sesaat, perasaan sesaat, tetapi tidak pernah menjadi fakta real yang dialami sepanjang waktu hidupnya. Kita bisa melihat barometer itu dalam kehidupan kita masing-masing. Kita introspeksi diri. Apakah seringkali kita masih mengalami di luar sukacita? Apa dasar sukacita kita selama ini? Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang sejati itu, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita ini tidak dikenal oleh dunia, bahkan oleh manusia pada umumnya, juga tidak dikenal oleh kebanyakan orang Kristen. Mengapa? Sebab sukacita ini adalah sukacita di dalam lingkup pemerintahan Allah yang dikatakan sebagai kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan atau kerajaan Allah yang bisa menikmati sukacita dari Roh Kudus. Sukacita ini tidak diberikan kepada sembarang orang, tepatnya tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Sukacita yang sejati itu harganya mahal, sangat langka, dan tidak mudah dikenakan atau dialami. Kejatuhan kita manusia dalam dosa membuat manusia tidak bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Manusia tidak bisa mengikuti pola pemerintahan Allah. Manusia itu didesain untuk hidup di dalam pemerintahan Allah. Dan salah satu fasilitasnya yaitu sukacita. Namun karena dosa, kita tidak bisa menikmati, jadi langka. Hanya bisa dialami orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah. Bagaimana kita bisa mengenakan sukacita yang dari Roh Kudus? Bisa menikmatinya. Satu hal yang harus kita tahu. Kalau kita tidak bisa menikmati sukacita yang dari Roh Kudus ini, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak akan bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita tidak akan dipermuliakan bersama Tuhan Yesus. Sobat Gracia, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang sukacita, mari kita akan mendengarkan pujian dan pastikan Anda tetap di 98,2 Sola Gracia FM. Selama pandemi virus COVID-19, WHO dan pemerintah giat mengingatkan agar masyarakat rajin cuci tangan. Meski kelihatannya sepele, mencuci tangan ternyata harus dilakukan dengan benar.
Begini caranya. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Gunakan sabun, lalu gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari luar tangan kiri maupun kanan. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Keempat, kunci jari-jari sisi dalam kedua tangan. Kelima, gosok ibu jari dalam genggaman. Keenam, rapatkan ujung jari dan gosokkan pada telapak tangan. Ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Setelah selesai, tutup keran dengan siku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia
sampai akhir hidup ku ikuti panggilanmu, ku percaya. 982 Sola Gracia FM. Kita masih di dalam program Zoom bersama dengan Ibu Sinta. Kalau Ibu Dunia saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga pasti akan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kita akan lanjutkan lagi berbincang kita bersama dengan Ibu Sinta. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Ibu Sulis. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sukacita sejati seharusnya membuat kita makin melekat pada Allah. Sukacita yang sejati membuat kita tidak terikat dengan dunia, sehingga kita bisa hidup kudus sesuai dengan kehendak Bapa. Sukacita yang seperti ini tidak akan mengorbankan orang lain, namun sebaliknya, kita akan berani untuk berbagi. Kita akan berani untuk berbagi dengan sesama kita. Sukacita yang seperti ini yang Tuhan inginkan, yang Bapa inginkan untuk kita alami. Semakin kita merasa sukacita, semakin banyak yang ingin kita bagi dengan sesama kita. Di tengah situasi pandemi ini, begitu banyak masalah ekonomi, masalah kesehatan, semua menjadi momok buat kita. Namun, apakah kita akan mengalami yang namanya sukacita sejati di tengah-tengah pandemi ini? Dan seharusnya, sukacita yang sejati itu sama dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, asal kita hidup dalam pemerintahan Allah. Karena kejatuhan dalam dosa, manusia tidak mampu berperasaan seperti Allah, seperti perasaan Allah. Allah itu merancang manusia bisa berperasaan seperti Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Seringkali sukacita kita hanya kamuflase palsu. Sukacita kita tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang karakternya belum terbentuk. Sukacita sejati tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang karakternya belum terbentuk. Cinta mula-mula bisa membuat kita sukacita. Cinta mula-mula itu seringkali kita punya gairah untuk ikut acara, untuk ikut mungkin KKR. Namun seringkali hal itu tidak bertahan lama. Bisa redup seiring waktu. Bagaimana seharusnya? Dan seharusnya itu diimbangi dengan pendewasaan. Di mana pikiran dan perasaan kita diubah oleh firman Tuhan. Kodrat yang makin diubahkan. Dan sukacita itu akan jadi permanen. Jadi sukacita kita tidak lagi kamuflase, tidak lagi palsu. Namun kita memiliki pengertian akan firman Tuhan. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, kita akan memperoleh sukacita sejati itu selama kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Jadi, orang-orang yang berkarakter buruk tidak akan bisa merasakan sukacita yang dari Roh Kudus. Seringkali, orang Kristen mengalami sukacita kamuflase ini. Hal ini disebabkan oleh karakter yang belum diubahkan. Karakter yang belum terbentuk sesuai dengan perasaan Allah, sesuai dengan pikiran Allah. Berbeda dengan orang-orang yang bertumbuh dalam karakternya. Mereka akan benar-benar bisa menghayati kesucian yang dari Allah. Dan ketika mereka melakukan dosa, itu pasti terasa sakit, terasa tersiksa. Nah, jika kita dalam hidup kita melakukan dosa dan
kita ini tetap memiliki sukacita, berarti ada hal yang salah. Dan ini kacau. Itu sebabnya kita harus tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus terus mencari kerajaan Allah. Sehingga karakter kita harus diperbaiki. Cara berpikir kita harus diubahkan. Diperbaiki bukan hanya baik, tetapi mencapai standar seperti Yesus. Ini yang paling benar. Ya, jadi diperbaiki itu bukan hanya menjadi baik, bukan hanya kita ini mengikuti norma-norma dunia menjadi baik saja, tapi memenuhi standar seperti Yesus. Seperti karakter Yesus, itu yang Tuhan mau. Artinya apa? Kemampuan untuk bisa mengambil keputusan, bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Apakah yang kita lakukan menyenangkan hati Bapa? Atau hanya untuk menyenangkan kita? Atau hanya untuk ego kita? Atau semua itu untuk kemuliaan Bapa? Kita masing-masing yang bisa tahu, bisa menilai. Mari kita introspeksi diri. Apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Bapa? Karena saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sesuai kehendak Bapa, kita tidak perlu mencari sukacita. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan kepada kita. Ada sukacita sejati yang mengalir dalam hidup kita. Tidak peduli kondisi kita, kondisi dunia ini. Firman berkata, dunia tidak semakin baik. Namun, Tuhan menyediakan sukacita yang sejati yang dari Roh Kudus. Ketika kita mengerti kebenaran-kebenaran ini. Saya percaya Roh Kudus sendiri akan membimbing kita memberikan sukacita itu. Makin serupa dengan Yesus, maka otomatis sukacita yang sejati itu akan kita alami. Ketika kita mengerti karakter Yesus, perjalanan Yesus, maka sukacita sejati akan kita miliki tanpa kita memintanya. Ya, dunia tidak semakin baik. Namun, ketika kita hidup dalam kerajaan Bapa, kerajaan Allah, sukacita sejati yang dari Roh Kudus pasti menyertai kita. Saya percaya masing-masing kita memiliki masalah. Masing-masing kita memiliki persoalan dalam hidup ini. Namun ketika kita mengambil keputusan untuk mengubah karakter kita, mengubah hati kita, maka kehendak Bapa, kita akan melihat kehendak Bapa. Kita akan mengerti. Kita tidak perlu lagi meminta kepada Roh Kudus, sebab hal itu pasti diberikan. Perjalanan Yesus itu yang harus terus kita resapi. Tetap baca firman, tetap jam-jam doa. Jangan pernah tinggalkan hal-hal seperti itu. Tetap melekat pada Allah. Sukacita yang sejati itu akan membuat kita semakin melekat, semakin mencintai Bapa. Pandemi ini memang tidak enak buat kita semua. Saya sendiri memiliki banyak teman-teman yang mengalami kesulitan ketika menghadapi pandemi ini. Bahkan saya sendiri, saya harus berjuang. Karena banyak hal, terutama dalam pekerjaan saya itu berkurang. Namun, ketika saya mulai menyerahkan, ketika saya mencari kebenaran-kebenaran ini, saya tahu semua itu hanya sementara di atas muka bumi ini. Semua ini akan kita tinggal. Saya tahu, saya harus melepas
keterikatan saya dengan dunia ini. Dan di sana saya mengalami sukacita yang luar biasa. Sukacita yang dari Roh Kudus mungkin belum sempurna. Mungkin saya sendiri masih harus berjuang dan berjalan terus. Masih ada rencana-rencana Bapa yang harus saya genapi. Namun saya percaya, Sobat Gracia juga bisa mengalami sukacita ini di masa-masa pandemi ini. Namun, kita harus mengubah hati kita. Kita harus mengubah karakter kita sesuai dengan karakter Yesus. Ya, sukacita yang sejati, kita akan terus berbagi. Kita tidak akan berdiri di atas penderitaan orang. Jika kita tidak bisa memiliki Yesus, kita tidak bisa memiliki karakternya. Kita tidak bisa memiliki sukacita yang dari Roh Kudus kalau kita tidak bisa memiliki Yesus. Mari kita cek batiniah kita masing-masing. Kita introspeksi, kita lihat ke dalam. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Bapa? Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Bapa? Ambil keputusan untuk kita menyelaraskan pikiran dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Bapa. Mari, masing-masing Sobat Gracia yang ada di rumah, yang mendengarkan ini, jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan buang-buang waktu, karena waktu kita semakin sedikit. Dunia tidak semakin baik. Namun percayalah, Bapa sangat mengasihi kita. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Buat Sobat Gracia pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu mampu mengubahkan karakter sehingga kami memperoleh sukacita yang sejati yang dari Bapa. Kalaupun pada malam hari ini, saat ini, banyak yang menderita, banyak yang merasa kesusahan. Namun, satu hal yang kami percaya, Engkau sangat menyayangi kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedikit pun. Namun kami mau tetap melekat padamu. Dan biarlah sukacita ini membuat kami makin melekat padamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Sola Gracia, untuk mendapatkan sukacita yang sejati, tetaplah melekat erat dengan Sang Bapa Surgawi, sehingga kita akan menjadi pribadi yang penuh kasih sama seperti Bapa kita di surga. Dan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pujian dari Edward John, Lebih Dari Yang Aku Tahu. Selamat mendengarkan. Seringkali ku jalani hidup ini, tak berarti aku berjalan sendiri tanpa harapan yang pasti. Namun tanpa ku sadari, tangan-Mu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan
dariku. Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Oh, namun tanpa ku sadari, tanganmu yang penuh kasih selalu ada menjagai diriku setiap hari. Oh, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi apa yang hilang dariku. Engkau pulihkan lebih dari yang aku tahu. Kau memeliharaku, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Engkau sungguh mengasihi aku. Apa saja yang harus dilakukan kalau kita menjalani isolasi mandiri? Tinggal di rumah, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak dari anggota keluarga lain. Selalu memakai masker dan segera ganti apabila basah atau kotor. Rutin ukur suhu tubuh dan observasi gejala batuk atau kesulitan bernapas. Hindari berbagi peralatan makan dan perlengkapan mandi. Terapkan perilaku hidup sehat. Upayakan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Hubungi fasilitas kesehatan bila sakit memburuk. Disiplin lakukan isolasi mandiri. Yakinlah, kita bisa lawan corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namamu,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mungkin Tuhan tak sedang meletakkanku di atas rumput hijau, ataupun membimbingku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tapi Tuhan takkan membiarkanku ke dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, ku tak gentar. Gada dan tongkatmu, itulah yang menopangku selalu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Tidak terasa usai sudah kebersamaan kita di dalam program Zoom bersama dengan Ibu Sinta. Program Zoom ini selalu Anda bisa mengikutinya setiap hari Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 malam. Dan proses pembentukan adalah merupakan pembentukan karakter kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jalani proses yang ada dengan ketaatan penuh, dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena kita percaya bahwa Bapa selalu menopang dan memperlengkapi kita di dalam situasi apapun juga. Untuk itu tetaplah percaya dan tetaplah pegang janjinya, karena janjinya ya dan amin. Akhir kata, saya beserta Ibu Sinta mohon pamit undur diri dari kebersamaan kita yang luar biasa ini. Kami percaya bahwa firman yang dibawakan oleh Ibu Sinta akan mampu menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Akhir kata, saya Sulis Wijaya dan Ibu Sinta mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Gada dan tongkatmu, itulah yang menopangku selalu.